Kejayaan peradaban maritim di wilayah Nusantara pada masa lalu pernah memunculkan kota-kota internasional yang maju dan terbuka. Pada abad ke-17, misalnya, kota Makassar pernah menjadi salah satu kota internasional terbesar di Asia Tenggara yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan maritim. Kota Makassar yang pernah menjadi pusat peradaban maritim di wilayah timur Nusantara merupakan salah satu kota tertua di Nusantara. Nama Makassar pernah disebut dalam kitab Nagara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca pada abad ke-14 sebagai salah satu daerah taklukan kerajaan Majapahit. Pada akhir abad ke-15, seiring meredupnya kekuasaan Majapahit, Makassar masuk dalam kekuasaan kerajaan kembar Goa dan Talo. Kala itu, Raja Goa ke-9, Tuma Parisi Kalona, memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai wilayah Makassar dan mulai mendirikan benteng Ujung Pandang dan Somba Opu. Awal mula pendiriannya yakni pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-9. Sekitar tahun 1545, Raja memerintahkan membangun benteng Ujung Pandang ini, yang mana pada waktu itu benteng-benteng untuk memperkuat kerajaan Goa dari invasi bangsa Eropa yang sudah mulai berdatangan sejak masa Raja Goa ke-9. Benteng Ujung Pandang ini untuk melindungi ibu kota kerajaan Goa, yaitu benteng Somba Opu sebagai kota raja. Luas benteng ini ada 2 kilo. Jadi setiap berbentuk kotak, setiap sudut ada seloko. Digunakan untuk tempat meriam-meriam atau alat besar pada waktu itu. Selain memindahkan pusat kerajaan, Raja Tuma Pasari Kalona juga menyatukan kerajaan Goa dan kerajaan Talo dengan menjadikan Raja Talo yang masih saudaranya sebagai mangku buminya. Seiring perpindahan pusat kerajaan ke wilayah Makassar, kerajaan Goa bertransformasi dari kerajaan agraris menjadi kerajaan maritim dan kerap disebut sebagai Kerajaan Makassar. Pada awal abad ke-16, setelah kedatangan penyiar Islam dari Sumatera bernama Dato' Ribandang, Makassar berubah menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin yang berkuasa dari tahun 1591 sampai 1628 Masehi menjadi Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Di bawah kekuasaan Sultan Alauddin ini, Makassar mulai tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan maritim. Ketika Goa menjadikan Islam sebagai landasan ideologi, ya. Jadi kalau kita mau melihat salah satu kekuatan suatu kerajaan itu karena mempunyai suatu kekuatan ideologi, ya. Kekuatan ideologinya itu karena Goa menjadikan Islam sebagai pusat perkembangan Islam dan itu hampir menyebar, ya, ke seluruh Indonesia Timur, bahkan di Kalimantan dan sebagian di Sumatera. Ya, jadi perdagangan itu bisa kuat kalau di backup oleh suatu ideologi. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin, teknologi pelayaran dan pembuatan kapal jenis pinisi mulai dikembangkan. Kapal-kapal pinisi Makassar saat itu mampu mengarungi wilayah Laut Nusantara dan bahkan sampai ke India dan China. Makassar menjadi salah satu kerajaan yang berpola maritim yang menjadi mediator, ya, pedagang-pedagang Arab dan pedagang-pedagang Portugis, ya, di mana Goa merupakan suatu kerajaan maritim yang mempunyai teknologi pelayaran dan perkapalan yang sangat kuat. Jadi mengapa Goa bisa muncul? Karena teknologi pelayarannya itu yang sudah sangat tinggi, di mana waktu itu Goa sudah memiliki suatu pusat pembuatan galangan kapal, yaitu di Talo. Karena posisinya yang strategis, Makassar berperan sentral dalam terbentuknya jalur perdagangan di wilayah Nusantara, serta menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara.
Pada masa ini, Makassar juga berkembang sebagai kota internasional yang ramai dikunjungi para pedagang dari Asia dan Eropa. Kalau membayangkan Makassar ya, 400 tahun lalu itu kota yang luar biasa. Dari segi ukuran misalnya, penduduknya itu sekitar 150.000 pada saat itu. Itu berarti sama besarnya seperti kota Seoul di Korea atau Amsterdam di Belanda. Ya. Jadi sebetulnya ini kota internasional. Ya. Dan di samping ukurannya yang cukup besar, juga soal jumlah kapal yang singgah itu juga cukup banyak. Dan tanda yang lain adalah adanya perwakilan-perwakilan ya, dari banyak negara, Inggris, Denmark, Belanda, dan kemudian India bahkan punya perwakilan tetap ya, sekitar tahun 1650. Jadi kota yang sangat ramai gitu, dan saya kira bandingannya kalau di Asia itu, kalau di Indonesia sendiri, di Nusantara itu mungkin cuma Banten dan Aceh ya, pada waktu yang sama gitu. Karena pentingnya posisi dan kedudukan Makassar sebagai pusat jalur perdagangan Nusantara, Raja-Raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan yang terbuka, bebas, dan ketat. Kebijakan ini tidak hanya membuat Makassar menjadi pusat perdagangan di wilayah Nusantara, namun juga memicu perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat di wilayah itu. Pedagang-pedagang asing itu lebih senang membeli barang atau membeli rempah di Makassar ketimbang dia harus ke Ternate dan harus ke Maluku, karena seringkali harga barang di Makassar itu jauh lebih murah. Perkembangan Makassar menjadi kota internasional dan pusat jalur perdagangan di wilayah Nusantara bukan hanya disebabkan posisi geografisnya yang strategis, namun juga ditunjang perkembangan peradaban maritim masyarakat setempat, serta diberlakukannya kebijakan-kebijakan yang terbuka, bebas, namun ketat untuk mengatur jalur perdagangan di wilayah perairan Makassar oleh para Raja Makassar. Sultan Alauddin sebetulnya sudah memulai itu, memperkenalkan konsep laut terbuka. Ya. Laut terbuka itu artinya tidak ada klaim terhadap laut. Dan ini memungkinkan semua orang datang. Berbeda sekali dengan VOC. VOC, laut didominasi olehnya ya, dan ingin sekali mengontrol siapa yang datang, siapa yang keluar, dan seterusnya. Nah, VOC juga menuntut ya, Makassar melakukan hal yang serupa gitu. Ya, konsep ini ditolak dan kurang lebih rajanya mengatakan gitu bahwa tanah sudah dibagi oleh Tuhan ya kepada orang dan kerajaan atau masyarakat ya, sesuai dengan ukurannya. Sementara laut itu milik semua orang gitu, dan kita nggak bisa mengambil hak itu dari orang yang bersangkutan. Sikap dan kebijakan Raja-Raja Makassar yang terbuka dan toleran terhadap masuknya pengaruh dan pengetahuan dari luar membuat Makassar kian berkembang menjadi pintu masuk jalur perdagangan Nusantara. Banyak armada-armada dagang dari berbagai belahan dunia melabuhkan kapal-kapalnya di kota Makassar dan menjadikan Makassar sebagai salah satu markas penting bagi pedagang-pedagang Eropa dan Arab. Salah satu kebijakan politik perdagangan yang dilakukan Makassar ialah menjadikan pelabuhan Makassar itu, pelabuhan di Sumba Upu itu sebagai pelabuhan transito, ya. Dan di pelabuhan itulah, di Makassar itulah ditumpuk atau dikumpul barang-barang dagangan yang ada dari Indonesia Timur, terutama rempah dan segala macam, sehingga pedagang-pedagang asing itu lebih senang membeli barang atau membeli rempah di Makassar ketimbang dia harus ke Ternate dan harus ke Maluku, karena seringkali harga barang di Makassar itu jauh lebih murah.
Masuknya pedagang-pedagang Arab dan Eropa ke Makassar tidak hanya memicu perkembangan pengetahuan dan penguasaan teknologi dalam bidang kemaritiman, namun juga berpengaruh luas dalam perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan lain dan kebudayaan di wilayah ini. Hikayat Muhammad ya itu diterjemahkan dalam bahasa Makassar. Di samping itu juga naskah-naskah lontar yang terjemahan dari buku-buku teknologi, panduan penggunaan senjata meriam ya yang diimpor dari Turki ya yang dibawa oleh Portugis. Itu buku panduannya dalam bahasa Makassar ya maupun juga di dalam bahasa Bugis. Buku-buku teknik penggunaan meriam. Juga naskah-naskah yang menyangkut mengenai astronomi, astrologi, sifat-sifat gelombang ya. Juga perubahan musim. Salah satu ikon kemajuan ilmu pengetahuan di Makassar kala itu ditunjukkan lewat figur Karaeng Patinggalawang, Raja Talo ke-8 yang merangkap pabicara buta atau mangkubumi kerajaan Goa semasa kekuasaan Sultan Muhammad Said. Dalam catatan sejarah, Patinggalawang dilukiskan sebagai bangsawan modernis yang menguasai sains, politik, dan hukum tata negara. Ia juga bisa berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Arab, dan Latin. Sosok yang sangat menarik karena boleh dibilang mewakili semacam renaissance ya di Nusantara ini. Artinya apa? Keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, ya, menilai dunia dari sistem pengetahuan yang berbeda dari yang ada di dalam tradisinya. Ya. Ketertarikannya pada ilmu bumi, matematika, dan sains lah, ya, sains modern itu juga untuk zaman dan wilayahnya itu juga luar biasa. Potret kemajuan peradaban maritim di Makassar pada saat itu juga ditunjukkan dengan diterapkannya hukum perdagangan Ade Aloping Bicarana Pabahie dan diadopsinya sejumlah hukum perdagangan Islam. Undang-undang pelayaran yang dikerjakan oleh Makassar sebenarnya tidak terlepas dari satu undang-undang pelayaran yang berlaku di hampir seluruh kawasan. Ketika Malaka jatuh itu, Malaka mewariskan satu kanun mengenai pelayaran perdagangan. Nah, kanun pelayaran perdagangan Malaka itu sudah dipakai oleh pusat-pusat perdagangan Nusantara ketika itu. Sikap terbuka kerajaan Makassar terhadap pengaruh dunia luar tidak bisa dilepaskan dari kebijaksanaan raja-raja Makassar saat itu, terutama Sultan Alauddin. Setelah Sultan Alauddin wafat, tahta kerajaan Makassar dipegang Sultan Muhammad Said dari tahun 1638 hingga 1653 Masehi. Sepeninggal Sultan Muhammad Said, tampuk kekuasaan diteruskan Sultan Hasanuddin. Pada masa kekuasaan Sultan Hasanuddin inilah kerajaan Makassar yang tengah mencapai puncak kejayaannya terlibat konflik terbuka dengan VOC Belanda yang sangat bernafsu memonopoli jalur perdagangan di wilayah Nusantara. Alasan utama VOC ingin menguasai tidak bisa dengan cara-cara damai, maka digunakan kekerasan gitu. Naiknya Sultan Hasanuddin menjadi pemimpin Kesultanan Goa atau Kerajaan Makassar mengantarkan kerajaan maritim ini pada puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin ini, aktivitas perdagangan di Makassar maju pesat. Wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar juga kian luas seiring keberhasilan Kesultanan Goa menaklukkan dan menguasai kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, seperti Kerajaan Luwu,
Sopeng, dan Bone. Saat itu, Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan ayam jantan dari timur bercita-cita menjadikan kerajaan Makassar sebagai penguasa jalur perdagangan di wilayah timur Nusantara. Namun, cita-cita ini membuat Sultan Hasanuddin harus berhadapan dengan VOC yang juga berambisi menguasai jalur perdagangan di perairan Nusantara bagian timur. Ketegangan dan perebutan pengaruh antara kerajaan Makassar dan VOC ini akhirnya berkembang menjadi perang terbuka. Jadi sebenarnya ini perang Makassar ini adalah peran di lautan ya, memperebutkan rempah-rempah. Tetapi dalam perkembangannya ternyata perang Makassar itu bukan lagi perang laut, tapi perang memperebutkan kerajaan Goa ya, karena salah satu syarat VOC untuk menguasai rempah-rempah itu harus menaklukkan Makassar. Meriam-meriam pantai yang kita gunakan untuk menjaga kedaulatan kita di benteng-benteng itu, meriam-meriam pantai yang ada di kapal-kapal perang kita, itu meriam-meriam yang kita sudah impor ketinggalan sudah 50-60 tahun yang lalu. Ya. Yang jarak tembaknya mungkin tidak lebih dari 1000 meter. Ya. Jadi kalau VOC menjaga jaraknya saja 1001 meter sudah tidak sampai pelurunya ke kapal dia. Untuk mengalahkan perlawanan Sultan Hasanuddin, VOC menggunakan berbagai cara. Salah satunya cara divide et impera atau pecah belah dengan membujuk Raja Bone, Arup Palaka untuk ikut menyerang kerajaan Makassar pada 1667. Sebelumnya, VOC berjanji akan memerdekakan kerajaan Bone dari penguasaan Makassar bila Arup Palaka bersedia membantu mereka. Alasan utama VOC ingin menguasai tidak bisa dengan cara-cara damai, maka digunakan kekerasan. Dan seperti cerita dimanapun di dunia, di cerita sejarah di Nusantara di masa VOC itu, VOC tentu menggunakan para pesaing dari Makassar pada masa itu. Dan membentuk persekutuan dengan musuh-musuh dari kerajaan Goa Talo atau Makassar ini dan memobilisasi kekuatan. Tapi VOC perlu waktu yang cukup lama ya, untuk bisa sampai pada mobilisasi kekuatan yang diperlukan gitu, dan akhirnya mengalahkan ya Makassar. Akibat tekanan pasukan VOC dan kerajaan Bone, kekuatan kerajaan Makassar kian terdesak. Hal ini memaksa Sultan Hasanuddin menyetujui perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 yang isinya sangat merugikan kerajaan Makassar. Perjanjian ini juga mengharuskan kerajaan Makassar menyerahkan benteng ujung pandang kepada VOC yang kemudian mengubah namanya menjadi Fort Rotterdam. Dan perjanjian Bongaya berisi 30 pasal, salah satunya yaitu menyerahkan benteng ini kepada kolonial, dan sejak itu benteng diambil alih. Nama Fort Rotterdam ini diambil dari kota kelahiran pimpinan Belanda yang bernama Cornelis Janson Spelman. Spelman ini dilahirkan di Rotterdam. Karena menganggap isi perjanjian Bongaya sangat merugikan, Sultan Hasanuddin kembali melancarkan perlawanan terhadap VOC. Pada 1669, setelah jatuhnya benteng Somba Opu ke tangan VOC, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya Mapa Somba. Meski Mapa Somba meneruskan perlawanan terhadap VOC, namun saat itu kekuasaan kompeni di Makassar sudah sangat besar dan sulit dikalahkan. Jadi dengan kekalahan Sultan Hasanuddin ya, para panglima-panglima kerajaan Goa itu banyak yang eksodus ya. Apakah eksodus karena memang kalah atau dia berperan di luar. Sehingga kita bisa melihat bahwa raja-raja Goa ini yang tidak puas ini berjuang di Jawa membantu peran Trunojoyo karena masih tidak mau menerima itu Goa dibawa taklukan VOC. Ya, sehingga juga bukannya lagi di Makassar berperan, tapi juga di Pulau Jawa berperan melawan VOC.
Seiring padamnya perlawanan rakyat Makassar, kekuasaan dan pengaruh VOC dalam politik perdagangan di wilayah Makassar semakin besar. Sebaliknya, kontrol penguasa Makassar atas wilayah kekuasaan mereka kian melemah. Ketika tumbuh menjadi sebuah kekuatan besar, ya, konsekuensinya sebetulnya bahwa organisasinya itu juga harus ikut membesar. Dan dari segi itu, Makassar berhadapan dengan persoalan yang laten di Nusantara gitu, menghadapi pesaing. Ya. Pesaingnya dari Bone terlibat dalam perang. Ya. Di wilayah Sulawesi Selatan sendiri ada banyak perang internal yang harus dilakukan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitar. Di masa awal ketika masih proses konsolidasi itu dilakukan cukup sukses, tapi ketika harus mempertahankan diri, ya, mengurus perdagangan di satu sisi, menghadapi ancaman VOC maupun kekuatan Eropa yang lainnya dan perang internal, itu kekuatannya tidak cukup. Ya. Dan sebab utama ya, dari krisis yang kemudian menuju pada kekalahan itu adalah itu, ya, ketidakmampuan untuk mentransformasi menjadi satu kekuatan yang mampu menangani soal-soal seperti yang tadi saya sebutkan secara simultan. Surutnya kekuasaan kerajaan Makassar membuat pamor kota Makassar sebagai pusat perdagangan kian meredup. Bersama kemunduran ini, kisah dan jejak kejayaan peradaban maritim di wilayah itu tinggal menyisakan kenangan. Kenangan yang semestinya bisa memompa semangat untuk bangkit, memperjuangkan masa depan dengan bercermin dari kejayaan dan kegagalan di masa lalu.